杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Semua orang tertarik. Yang Ke menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Terakhir kali dia bertarung melawan Tanaja Changyun, hampir semua orang dari pasukan kelas 1 terlibat. Setiap keluarga menderita kerugian, tetapi ada yang menderita kerugian besar dan ada yang menderita kerugian kecil. Itu saja, tanpa diduga, orang-orang ini hampir dilupakan oleh Yang Ke. Dapat membujuk para tetua master sekte untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Karena keberadaan mereka. Secara khusus, beberapa orang dari Istana 10.000 Bunga melanggar presiden selama ratusan tahun, dan mereka pasti menghadapi banyak hambatan dari orang yang lebih tua. Jadi Yang Ke juga dapat membayangkan kesulitan yang terlibat. Hal yang paling penting adalah apa yang terjadi tadi malam pasti belum sampai ke telinga mereka, dan mereka tidak mengetahui situasi di kota perang. Tanpa mengetahui situasi Yang Ke saat ini, mereka datang untuk bergabung dengannya tanpa ragu-ragu. Dan ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Namun orang-orang yang berteman dengannya di negeri asing, sekarang semuanya dengan tulus ingin membantu. Bagaimanapun, Yang Ke menyelamatkan hidup mereka di tangan para pejuang kerajaan serius. Dan orang-orang ini semuanya adalah pemimpin generasi muda di sekte masing-masing. Sui Yutang, Istana Wenxin, Pavlem Feiyun, Istana 10.000 Bunga. Mata indah Yu Yimeng bersinar cemerlang. Wajahnya bersinar dengan kilau yang memikat, nadanya mendesah. Mereka semua adalah kekuatan kelas 1 di 3 teratas. Tidak apa-apa jika saya tidak menyebutkannya sama sekali. Itu karena Anda, Istana Wanhua, datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Yang Ke, reputasi Anda sangat besar. Berapa banyak orang yang Anda kenal dalam beberapa tahun terakhir di luar? Dong Qinghan dan Fan Hong juga memandang Yang Ke dengan heran. Tidak tahu mengapa kontaknya begitu luas. Chen Shu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya masih ada 2 orang dari sekte yang tidak bisa dihubungi. Jika kita bisa dihubungi, saya khawatir mereka pasti akan datang. 2 sekte? Yu Yimeng sangat tertarik, karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Yang Ke. Salah satunya adalah sekte Sura Luar Dinasti Han, dan yang lainnya adalah Istana Shen Luo Kerajaan Serigala Surgawi. Mendengar itu, semua orang tergerak. Sekte Sura dari luar Dinasti Han, di antara orang-orang yang hadir hanya Yu Yimeng yang mengetahui detail sekte ini. Meskipun berada di luar Dinasti Han, ia tetap merupakan kekuatan kelas 1. Jadi tidak lebih lemah dari kekuatan kelas 1 di Dinasti Han dan bahkan sedikit melampauinya. Karena sekte-sekte luar Dinasti Han tersebut menempati banyak pulau. Dengan energi spiritual yang melimpah dan pulau-pulau tersebut menghasilkan beberapa material yang tidak dimiliki orang-orang Dinasti Han di sini. Jadi dengan kondisi yang unik ini akan lebih mudah bagi pejuang dari sekte luar Dinasti Han untuk berlatih. Adapun Istana Shen Luo, semua orang pernah mendengarnya. Kekuatan super kerajaan Serigala Surgawi. Statusnya setara dengan 8 keluarga besar Zhongdu. Selama Anda memiliki pengetahuan, Anda tentu akrab dengan nama ini. Dan orang-orang yang hadir semuanya adalah tuan muda dan nona muda dari keluarga super kuat kelas 1. Bagaimana mungkin mereka belum pernah mendengar nama Istana Shen Luo? Tuan muda Ke luar biasa. Dia tidak hanya punya teman di luar Dinasti Han, tapi dia juga berteman dengan orang-orang dari negara lain.
Saya Fan Hong mengaguminya. Anda bajingan. Yu Yimeng menggertakkan giginya. Saya bertanya kepada Anda sebelumnya, berapa banyak koneksi dan pembantu yang Anda miliki. Tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak memilikinya. Dan saya hampir mempercayai Anda. Sekarang saya ingin melihat bagaimana Anda sembunyikan itu. Yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan. Dia sama sekali tidak masukkan orang-orang yang disebutkan oleh Chen Su. Tetapi cara murid sekte ini membahas kebaikannya sehingga membuatnya sedikit terkejut. Saudara muda yang, karena ini benar-benar Anda di sini, maka saya akan kembali dan mengirim pesan dulu, sehingga orang-orang dari sekte dapat datang dengan kecepatan penuh. Selain itu, Pavilion Feiyu, Istana Wenxin, dan Istana Wanhua juga membutuhkan saya untuk mengirim pesan. Saya kira mereka semua masih menebak-nebak sekarang. Saya tidak yakin mereka pasti akan sangat senang jika mereka tahu Anda ada di sini. Chen Su menyarankan dengan penuh semangat. Yang Ge mengangguk. Terima kasih. Setelah jeda, dia berteriak pelan. Ying Jiu. Di aula utama, sosok samar-samar muncul seperti hantu. Tidak ada yang mengetahui di mana dia bersembunyi sebelumnya atau bagaimana dia muncul. Tampaknya dia telah berada di sana selama ini dan sosok samar itu menciptakan lingkaran ria. Secara bertahap mengembun menjadi kenyataan, kemudian Ying Jiu yang kurus muncul di hadapan semua orang. Melihat itu, semua orang tampak ngeri, terutama para master alam kenaikan abadi yang berdiri di belakang para wanita. Bahkan mereka belum pernah memperhatikan aura Ying Jiu sebelumnya. Bagaimanapun, prajurit darah yang sulit ditangkap ini sungguh luar biasa. Bawahan ada di sini. Bawa kakak senior Chen keluar kota. Perintah Yang Ge perlahan. Iya, jawab Ying Jiu singkat. Jelas tidak masalah bagi Chen Su dan Xue Xiuyu untuk tiba di kota perang sebelumnya. Tetapi jika mereka berjalan di sekitar rumah Yang Ge dan kemudian pergi, mereka pasti akan dianggap sebagai musuh oleh orang lain. Jika mereka tidak dilindungi, mereka mungkin akan dicegat. Lagi pula setiap anggota keluarga yang memiliki organisasi intelijennya sendiri. Jadi secara alami akan melakukan segala kemungkinan untuk menekan kekuatan baru lawan. Dan Chen Su jelas mengetahui hal ini. Dia tidak menolak. Dia hanya mengepakkan tinjunya pada Ying Jiu dan menunjukkan rasa hormat. Kalau begitu, saya akan merepotkan senior Ying. Saudara Yang, saya akan pergi dulu. Adik perempuan Su, tetap di sini. Kirimkan saja pesannya dan Anda bisa pergi sendiri. Yu Yimeng tiba-tiba berbicara dan berkata sambil tersenyum. Jangan salah paham, saya hanya ingin tahu pengalaman apa di tempat berbeda yang Anda sebutkan. Apa yang terjadi di sana dan apa yang bajingan ini lakukan pada Anda di tempat itu? Apa yang telah dia lakukan hingga membuat Anda begitu bersemangat? Mendengar ini, Chen Shui tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, saudara perempuan, Anda bisa tinggal bersama Nona Qiu dan saya akan segera kembali ke sini. Setelah mengatakan itu, Chen Su menangkupkan tinjunya ke arah Yang Ge, kemudian berbalik pergi. Ying Jiu mengangguk, tubuhnya berubah menjadi kabur lagi, lalu menghilang. Yu Yimeng, tolong buatkan beberapa pengaturan untuk mereka. Yang Ge memperingatkan, kemudian berkata kepada yang lain. Anda bisa melakukannya sendiri. Menurut saya tidak akan ada perang dalam jangka pendek, dan kita tidak akan mengambil tindakan. Jadi gunakan kesempatan ini untuk saling mengenal. Apa yang akan Anda lakukan? Tanya Yu Yimeng. Latihan. Yang Ge menyeringnya dan melangkah pergi. Kultivasi? Orang gila. Yu Yimeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kekuatannya bukan tanpa alasan, kata Wu Xingcheng sambil berpikir, kemudian ekspresinya berubah menjadi sembrono. Jika saya bekerja setengah keras dari dia, saya kira itu tidak akan terlalu buruk, bukan?
namun Qiu Yimeng terlalu malas untuk memperhatikannya. Di dalam kamar, Yang Ke duduk bersila di tanah, menjelajahi ruang buku hitam. Pertemuan gila-gilaan selama periode ini telah mengisi ruang buku hitam dengan segala jenis bahan, serta obat mujarab yang sudah jadi. Dalam hal harta rahasia, kecuali sekotak harta karun tingkat bumi yang dibawa Hua Xingcheng hari ini, jumlahnya tidak banyak. Namun harta rahasia yang sudah jadi ini dapat didistribusikan untuk mempersenjatai mereka dengan kekuatan. Sekarang tekad Yang Ke cukup bagus, dan ketika dia melihat rangkaian material yang mempesona, dia merasa sedikit terharu. Persediaan ini termasuk ramuan ajaib untuk alkimia, logam, 5 elemen langka, berbagai ramuan dan bahan langka di dunia. Sekarang semuanya tersedia di sini. Jika ada alkemis dan pemurni senjata yang baik, sejumlah besar bahan ini dapat digunakan untuk memurnikan banyak ramuan spiritual dan harta rahasia yang langka yang berguna. Saat ini, Yang Ke tiba-tiba menemukan bahwa tanpa dia sadari, dia telah mengumpulkan simpanan kekayaan yang tidak kalah dengan keluarga menengah. Dan ini baru permulaan. Sekarang geng bambu masih membeli material yang beredar di dunia. Seiring banyaknya kekuatan yang bergabung, perbekalan yang mereka bawa akan semakin bertambah. Namun tidak hanya Yang Ke yang mengumpulkan perbekalan, tetapi murid keluarga yang lainnya juga melakukan ini. Hanya saja Yang Ke selangkah lebih maju dari mereka. Dan hasil pertama dari pertempuran keluarga Yang untuk merebut ahli waris adalah harga semua bahan alkimia dan pemurnian senjata di dunia telah meningkat. Ketika harga material meningkat, status alkemis dan penyuling senjata juga meningkat. Banyak juga alkemis dan pemurni senjata berkumpul di Zancheng dan Zhongdu. Mereka hanya menunggu murid keluarga yang mengirimkan rekrutmen, kemudian mulai bekerja. Kemarin adalah hari pertama pertarungan memperebutkan warisan. Para murid keluarga yang hanya fokus memperjuangkan kemenangan pertama dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Tapi hari ini, berita perekrutan alkemis dan pemurni senjata tingkat tinggi datang dari rumah semua putra sah keluarga Yang. Perlakuannya sama sekali tidak perlu dikatakan. Semakin tinggi level alkemis dan pemurni senjata, semakin penting mereka akan digunakan. Dan hanya Yang Huan dan Yang Ke yang tidak bergerak. Jelas Yang Huan merasa bahwa tidak ada harapan untuk menang. Dan bahkan jika dia merekrut alkemis dan penyuling senjata, jadi mungkin tidak akan ada alkemis dan penyuling senjata yang bekerja untuknya. Jadi dia secara alami terlalu malas untuk repot. Namun Yang Ke melihat ke bawah pada para alkemis dan penyuling senjata di luar, karena dia sudah siap. Sekarang ramuan yang sudah jadi di ruang buku hitam diurutkan ke dalam kategori, dan semua yang memiliki atribut Yang dan yang mengembangkan kekuatan kesadaran spiritual dikeluarkan. Ketika dia melihat ginseng iblis, Yang Ke merasa sedikit terkejut. Kemana Suyan pergi? Dia telah mengirim ratusan orang dari geng bambu untuk menyelidiki, tetapi masih belum ada kabar. Bahkan beberapa tetua pavilion Ling Xiu dan Ling Taisu sepertinya telah menghilang dari dunia tanpa jejak. Sambil menghela nafas sedikit, pavilion Ling Xiu masih menyandang nama sekte jahat dan semua orang masih takut akan keberadaan penguasa jahat. Jika Yang Ke tidak memenangkan pertempuran untuk merebut ahli warisnya, dia tidak akan bisa memperbaiki nama pavilion Ling Xiu. Meskipun nama sekte jahat bukanlah masalah besar, kuncinya adalah penguasa jahat lahir di pavilion Ling Xiu. Dan ini adalah alasan mendasar mengapa semua kekuatan besar dan kecil takut pada pavilion Ling Xiu. Jika Anda dapat memupuk satu penguasa jahat, Anda mungkin tidak dapat mengolah yang kedua. Sambil memusatkan pikirannya, Yang Ke mulai menyerap energi dalam obat Yang. Saat ini ada 8 dewa di kota perang yang memantau pergerakan ke segala arah, yang membuat Yang Ke sadar akan beberapa bahaya.
Jika dia tidak segera menerobos ke alam abadi, cepat atau lambat kedelapan lelaki tua itu akan menemukan rahasianya. Sekarang dia berada di alam Yuan sejati tingkat 8, dan dia hanya berjarak 2 alam kecil dari alam kenaikan abadi. Setelah butuh 1 hari untuk sepenuhnya menyerap semua obat atribut yang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan yang di dantiannya dan energi sebenarnya di meridiannya menjadi lebih kental. Pembakar dupa yang sudah lama tidak digunakan juga dikeluarkan lagi, dan dupa aneh dinyalakan di sampingnya. Saat menjalankan seni rahasia yang sejati, Yang Ke tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahi rahasia tentang rahasia alkimia yang sebenarnya. Setelah aroma aneh yang keluar dari pembakaran dupa, itu dapat menekankan kecepatan seni yang sejati. Jika ini terus berlanjut, seni yang sejati akan beradaptasi dengan tekanan yang sangat besar. Setelah baunya hilang, kecepatan operasi akan meningkat secara alami. Saat menghadapi musuh, itu akan ada manfaatnya yang sangat besar, dan menggunakan kekuatan kesadaran spiritual juga memata-matai rahasia alkimia yang sebenarnya. Juga merupakan satu-satunya cara untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Namun, rahasia alkimia sejati terlalu luas dan mendalam. Tidak hanya berisi berbagai formasi spiritual alkimia magis, tetapi juga pengalaman dan upaya dari ahli alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Hal-hal ini cukup untuk digunakan Yang Ke seumur hidup, tetapi dia ingin menggunakan informasi dari rahasia alkimia sejati untuk mengekstraksinya, sehingga dia harus mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual, sehingga kesadaran spiritual secara alami dapat meningkat dengan cepat. Ketika sedang diperbaiki, waktu berlalu, dan dengan persediaan besar sebagai cadangan, budidaya dan kekuatan spiritual Yang Ke tumbuh dengan kecepatan yang jelas. Setiap pagi saat matahari terbit, Yang Ke akan menerapkan serangkaian teknik tubuh emas bangga, dan demikian pula dia akan meminum setetes cairan roh 10.000 obat setiap hari. Setelah akumulasi yang begitu lama, kemanjuran cairan 10.000 obat roh dalam mencuci sumsum telah terungkap, sehingga kemungkinan Yang Ke berlatih lebih cepat dan lebih efisien dari sebelumnya. Selain itu, efek ini akan bertahan seumur hidup dan dapat digunakan tanpa akhir. Seiring dengan peningkatan kekuatan di masa depan, efek meminum 10.000 cairan roh obat setiap hari akan menjadi semakin besar. Pada saat ini, di sebelah timur kota perang, di rumah bos Yang Wei, setelah beberapa hari dia mengasingkan diri, Yang Wei sangat gelisah dan pergi berjalan-jalan. Dia kebetulan melihat Meng Sanyi dari keluarga Meng berdiri di halaman rumahnya. Sepertinya dia sedang menunggunya keluar. Dia berjalan mondar-mandir dengan alisnya berkerut. Entah apa yang kupikirkan, dia sepertinya sedikit melamun. "Saudara Meng," sapa Yang Wei. "Tuan muda?" Ketika Meng Sanyi mendengar panggilan itu, dia tampak bahagia dan buru-buru berjalan. Matanya langsung berbinar. "Tuan muda tampaknya telah membuat terobosan lain dalam keterampilannya." Yang Wei mengangguk ringan dan berkata dengan tenang, "Iya, saya akan dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat kedua, mungkin dalam beberapa hari ke depan." Meng Sanyi tidak bisa tidak mengagumi dan iri padanya secara bersamaan. Meskipun dia adalah putra tertua dari keluarga Meng dan memiliki kualifikasi yang baik, dia masih berada di tingkat energi sejati tingkat ke-9. Sejauh ini, meskipun dia akan segera menerobos ke alam kenaikan abadi, tapi dia tidak sebaik Yang Wei, tuan muda dari keluarga Yang, dan dia masih tidak bisa dibandingkan. Di antara generasi muda generasi ini di Zhongdu, ada cukup banyak orang jenius yang membuat Meng Sanyi merasa sedih. Belum lagi Liu Qing dari keluarga Liu, Qiu Yimeng, putri tertua dari keluarga Qiu, juga berhasil menembus batas kenaikan abadi tingkat pertama 2 bulan lalu. Meskipun sisanya belum mencapai batas kenaikan abadi,
Namun mereka hampir mencapai level ini dan hal ini juga membuat Sanyi menyadari adanya krisis. Meskipun dia adalah putra dari keluarga Meng, tidak masalah meskipun kekuatannya sendiri tidak terlalu bagus. Tapi pria mana yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Apa yang Anda lakukan di sini? Yang Wei bertanya. Tuan muda, Anda telah mengasingkan diri sejak Anda datang ke kota perang. Sekarang adalah hari keempat. Jadi saya harus melaporkan kepada Anda apa yang terjadi di luar. Yang Wei mengangguk ringan, berbalik dan berkata, masuk dan bicara. Di dalam kamar, mereka berdua duduk di seberang meja. Yang Wei terdiam, mendengarkan dengan tenang apa yang terjadi di rumah putra ketiga Yang Ti. Pada malam pertama perebutan warisan, namun ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah semuanya seperti yang diharapkan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yang Ke bergegas keluar dari langit, dan tidak hanya menangkap benderanya, tetapi juga menangkap Yang Ti, sehingga matanya tidak bisa membantu, tetapi sedikit menyipit, dan ada sedikit cahaya muncul di matanya. Bahkan ekspresi keterkejutan akhirnya muncul di wajahnya. Meng Sanyi tersenyum pahit. Perilaku saudara kesembilan Anda terlalu tidak terduga. Yang Kang dan Yang Ying kehilangan banyak uang saat itu. Mereka ingin mencuri ayam, tetapi mereka kehilangan beras. Terlebih lagi, dia sepertinya telah mengembalikan Yang Ti ke Zhongdu dan tidak membawanya untuk menukar perbekalan. Dia melakukan ini? Yang Wei berkata dengan heran. Yah, apa yang dia lakukan terlalu tidak terduga. Meng Sanyi menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, saya tidak bisa melihat apa langkah selanjutnya. Awalnya saya pikir dia akan memanfaatkan situasi ini untuk menangkap Yang Kuan dalam satu gerakan. Sementara yang lain sedang memulihkan diri. Tapi saya tidak menyangka tidak ada tindakan di pihaknya selama beberapa hari. Jika dia cukup pintar, dia seharusnya tidak melakukan ini. Mata Yang Wei berbinar. Yah, awalnya saya tidak memahaminya, tapi kemudian saya memikirkannya. Yang Ke jelas tidak ingin menarik angin, jadi dia hanya berdiri diam. Sambil berbicara, ekspresi kekaguman muncul di wajah Meng Sanyi. Dia melihat sesuatu lebih jauh daripada saya. Jangan meremehkan saudara kesembilan saya, karena saya merasa ada yang tidak beres dengannya. Yang Wei mengerutkan kening, mengingat adegan ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya di depan aula tetua, dan energi sejatinya tidak bisa tidak berfluktuasi. Tuan muda, apa maksud Anda? Saudara kesembilan saya mungkin musuh terbesar, bahkan lebih kuat dari saudara kedua saya. Bagaimana mungkin? Meng Sanyi tampak tidak percaya. Dia sepertinya berpikir bahwa Yang Wei melebih-lebihkan Yang Ke. Meskipun banyak orang pergi mencari perlindungan bersamanya dalam beberapa hari terakhir, hal ini terjadi di semua istana Tuan Muda. Teman-teman Anda selama bertahun-tahun di luar, semuanya ada di sini sekarang, dan mereka semua ingin bertemu dengan Anda. Ya, Yang Wei mengangguk ringan. Saya akan mengaturnya nanti. Meng Sanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh semangat. Apakah Tuan Muda akan mengambil tindakan? Tindakan apa? Yang Wei menatapnya dengan curiga. Meng Sanyi mengerutkan kening. Tuan Muda, tidakkah Anda ingin menyerang Yang Kuan? Yang Ke tidak ingin menjadi orang besar sekarang karena akan menarik terlalu banyak perhatian orang lain, kecuali Anda. Semua orang sedang memulihkan diri. Sekarang adalah kesempatan bagus. Selama Tuan Muda membawa teman-teman Anda, menurut saya, Yang Kuan tidak akan menolak. Bagaimanapun Anda adalah bosnya yang memiliki gengsi di hati saudara-saudara Anda. Jelas, Yang Kuan hanya memiliki satu prajurit darat di alam kenaikan abadi tingkat 8, dan keluarga kelahiran ibunya hanyalah kekuatan kelas 2.
Dengan kekuatan pertahanan seperti itu, mereka sangat rentan jika Yang Wei mengambil tindakan saat ini. Jika Anda pergi dan mengalahkan saudara ke-8 saya sekarang, Anda pasti bisa mengalahkannya. Yang Wei tidak membantah sudut pandang Meng Sanyi. Bahkan jika saudara saya menolak, dia tidak akan bisa menolak. Lalu, apa yang membuat Anda ragu? Meng Sanyi bingung. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak banyak membawa manfaat. Yang Wei menggelengkan kepalanya. Itulah akhir dari topik ini. Jika tiba waktunya menyerang, saya akan menyerang. Saudara Meng, tolong temani saya menemui orang-orang itu sekarang. Setelah mengatakan itu, Yang Wei berdiri. Meskipun Meng Sanyi mengalami depresi, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya saja, bagaimana mungkin tidak ada banyak manfaat dari mengalahkan Yang Huan? Belum lagi, Yang Huan dan bendera komando bisa ditukar dengan perbekalan dari keluarga. Setelah mengalahkannya, dia juga bisa mengumpulkan bantuannya saat ini. Jadi bagaimana mungkin itu tidak bagus? Saat ini, jaraknya 300 mil dari kota pertempuran. Di lapangan yang sepi, 2 orang wanita cantik yang berwibawa dan mempesona sedang berjalan sambil tertawa. Di samping 2 wanita cantik tersebut ada 2 orang gadis lugu. Salah satunya terlihat lebih lincah dan bermulut manis. Bibi Lan berseru singkat dan membicarakan hal-hal menarik topik yang membuat kedua wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak. Namun gadis yang satu lagi terlihat sangat damai. Gadis ini ditutupi kerudung sehingga orang tidak bisa melihat wajah aslinya. Namun mata indahnya yang cerah dan penuh air membuat orang terpesona. Ada juga bintang di keningnya. Batu permata berwarna biru muda membuatnya tampak lebih anggun dan halus, seperti peri yang lahir di dunia. Saat melihat ke arah kota perang, mata gadis bercadar itu penuh dengan harapan dan kegembiraan, dengan sentuhan rasa malu di dalamnya. Sosok dalam ingatannya muncul, seolah-olah membuat pipi yang tersembunyi di balik kerudung terangkat dengan 2 rona merah. Hal yang paling mengharukan adalah kecintaan seorang gadis terhadap musim semi. Saat ini, dia adalah momen terindah dalam hidupnya. Bahkan kedua wanita cantik itu pun mau tak mau merasa sedikit terkejut saat melihat penampilan tersebut. Namun gadis yang lebih bersemangat tiba-tiba bergegas mendekat, meraih lengan gadis bercadar itu dan terkekeh. Saudari Xia, apakah Anda memikirkan tentang sepupu saya? Ketika Xia Ningsang mendengar ini, dia sangat pemalu. Daun telinganya yang halus berubah menjadi merah dalam sekejap, dan dia bergumam. Tidak mungkin. Jangan bicara omong kosong. Dong Qingyan tertawa jahat. Anda bilang tidak, tapi saya hanya menyebut dia. Anda tersipu malu. Apakah saya tersipu? Xiang Ningsang mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk menutupi pipinya, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia masih mengenakan kerudung. Bahkan jika dia tersipu, orang lain tidak akan bisa melihatnya. Saya mengerti betapa gugupnya Anda. Dong Qingyan bergesik keras dan terus bertanya. Saudari Xia, apa yang Anda sukai dari sepupu saya? Saya pikir dia hanya rata-rata, tidak ada yang istimewa. Saya tidak menyukainya. Xia Ningsang mengerutkan kening dan menyangkalnya. Lalu, begitu Anda mendengar bahwa dia berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan, Anda segera meninggalkan puncak Yunjin, dan guru tidak tega meninggalkan Anda. Jika Anda pergi, tidak ada yang bisa mendiskusikan metode alkimia dengannya. Saya kakak perempuannya. Wajar jika seorang kakak perempuan menjaga adik laki-lakinya. Xiang Ningsang menggigit bibir merahnya, kemudian dia menjawab dengan suara rendah. Dia sepertinya berpikir bahwa alasan ini terlalu dibuat-buat, jadi dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Bibi Xiang dan Bibi Lan mendengar percakapan kedua gadis itu dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun kedua wanita cantik itu sangat menyayangi Xia Ningsang.
seorang gadis yang berperilaku baik, pendiam dan lugu. Mereka belum pernah melihat anak seumur hidup mereka. Selama beberapa bulan di puncak Yunyin, mereka hampir menganggapnya sebagai anak mereka sendiri. Bahkan memperlakukan seperti putri kandung mereka sendiri. Jelas Xian Ningsang menyukai Yang Ke, mereka juga mengetahuinya dan menyetujuinya. Karena mereka merasa di dunia ini hanya tuan muda dari keluarga yang layak untuk seseorang seperti Xian Ningsang. Karena memiliki kemampuan untuk melindunginya. Anda benar-benar tidak menyukainya. Dong Qingyan memutar matanya dengan cara yang aneh, namun Xian Ningsang mengangguk dengan susah payah. Bagus sekali, saya bisa menikahi sepupu saya di masa depan, kata Dong Qingyan sambil tersenyum dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Hah? Xian Ningsang terkejut dan menatap Dong Qingyan dengan bodoh, dengan keterkejutan di matanya yang indah. Qingyan, tolong berhenti menggoda adik Xia. Jika Anda menggodanya lagi, dia akan menangis. Bibi Xiang tidak tahan lagi, jadi dia menarik Dong Qingyan ke sisinya untuk memelototinya, dan kemudian menghibur Xian Ningsang dengan suara rendah berkata, "Jangan dengarkan omong kosongnya, dia berbohong pada Anda." Xian Ningsang mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa bagi kakak Dong untuk menikahi adik laki-lakinya. Anda adalah sepupunya. Jika Anda benar-benar menikah dengannya, itu akan menjadi ciuman yang dekat." Sekarang giliran Dong Qingyan yang tercengang. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan cepat. "Saya tidak menyukai sepupu saya yang bau, karena orang yang ingin saya nikahi haruslah orang biasa dan biasa saja, karena dia hanya bisa menyukai saya selama sisa hidupnya. Karena menikah dengan manusia fana, saya bisa bahagia." Bibi Xiang juga diam-diam terkejut dengan kemurahan hati Xian Ningsang. Gadis ini jelas peduli pada Yang Ke. Pikirannya tentang puncak Yunyin sangat memilukan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa seseorang akan menikahi Yang Ke, bukannya keberatan, dia malah tersenyum. Pada saat ini, Xian Ningsang jelas tidak ingin terus membahas topik ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, "Bibi Xiang, apakah tidak pantas mengirim begitu banyak orang keluar dari lembah Yowang kali ini?" Saat dia berbicara, dia melihat ke belakang. Di belakang keempat wanita itu adalah Meng Buya, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya dan menghela nafas. Ketika dia berpikir untuk bertemu dengan Yang Ke lagi, dia merasa sedikit tidak layak untuk muridnya yang berharga. Tetapi muridnya fokus pada orang lain yang membuat Meng Buya juga menghela nafas tak berdaya. Jelas Meng Buya tidak bisa peduli dengan cinta di antara anak-anak. Bahkan jika dia menginginkannya, memikirkan ketidakberdayaannya, dia tidak bisa menahan senyumnya, yang lebih jelek daripada menangis. Di belakang penjaga toko Meng, Hao Hao mengumpulkan sekelompok besar orang. Semuanya berpakaian putih dan jumlah orang di sana setidaknya 30-an. Di antara orang-orang ini yang terkuat adalah Qin Ze yang memimpin. Dia hanya berada di dalam kenaikan abadi tingkat kedua, yang terlemah hanya berada di tingkat puncak penyatuan kembali. Jika sekelompok orang seperti itu ditarik keluar untuk bertarung, mereka hanya akan jadi orang yang terbunuh dalam sekejap. Tapi orang-orang ini adalah alkemis dari lembah Yowang. Meski tidak terlalu kuat, namun mereka tetap dihormati oleh semua orang. Jadi seharusnya tidak ada yang berani berinisiatif menyerang mereka, kemanapun mereka pergi. Adapun para alkemis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, sesuai dengan tingkat harta karun bumi yang jenius. Tingkat biasa, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat misterius. Setiap tingkat juga dibagi menjadi tingkat atas, menengah, dan bawah. Dan para alkemis biasanya memiliki tanda yang jelas di dada mereka untuk menunjukkan level mereka. Satu kelompok melambangkan suatu tingkatan, dan 3 warna merah, perak, dan putih melambangkan tingkatan atas, menengah, dan bawah. Melalui sulaman pada pakaian sang alkemis ini, Anda juga dapat melihat dengan jelas di tingkat mana alkemis tersebut secara sekilas.
Dan para alkemis dari lembah Yowang ini masing-masing memiliki sulaman kelompok bunga di dada mereka. Setidaknya mereka semua memiliki 2 kelopak, dan setengahnya memiliki bunga berkelopak 3. Di antara mereka, Qinze adalah yang paling populer, yang memiliki bunga berkelopak 4. Adapun bunga berkelopak 4 adalah simbol tingkat Xuan. Di seluruh dinasti Han, hanya ada beberapa lusin alkemis yang memenuhi syarat untuk memakai bunga berkelopak 4. Seperempatnya terkonsentrasi di lembah Yowang, dan mereka hanya disulam dengan bunga berkelopak 3 adalah alkemis tingkat surga. Mereka yang dapat dengan mudah memurnikan ramuan tingkat surga, dan bunga berkelopak 2 adalah alkemis tingkat bumi. Bibi, apa perintah Anda? Ketika Qinze melihat Xian Ningsang berbalik, dia dengan cepat melangkah maju dan datang ke sisinya dengan hormat. Kemudian menanyakan apa yang diinginkan Xian Ningsang untuk dia lakukan. Xian Ningsang merasa sedikit malu. Senior Qin, jangan panggil saya seperti itu. Saya lebih muda dari Anda. Jadi bagaimana saya bisa mengambil tanggung jawab ini? Qinze tampak serius, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, karena Tuan Xio telah memberitahu lembah Yowang bahwa Anda setara dengan Tuan Xio. Maka tidak peduli berapa usia Anda juga pipi Qinze. Xian Ningsang tidak bisa menahan senyum pahit dan tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya mendengar bahwa Yang Ke akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebutkan ahli waris, dan dia hanya ingin bergegas ke Zhongdu dengan Meng Huya untuk membantu. Namun Xiao Fengsheng memberi perintah. 30 murid lembah Yowang dipanggil dan ikut bersama mereka. Xian Ningsang telah lama tinggal di puncak Yunyin, dan hanya orang-orang di puncak Yunyin yang tahu tentang pencapaiannya dalam alkemia. Sebenarnya alkemis adalah sekelompok orang yang menyendiri. Qinze dan yang lainnya awalnya meremehkan Xian Ningsang, tetapi kata-kata Xiao Fengsheng membuat mereka bingung. Karena pencapaian Xian Ningsang dalam alkimia tidak kalah dengan miliknya. Bahkan akan lebih dari itu, jika diberi waktu pasti akan mencapai ketinggian yang belum dicapai Xiao Fengsheng. Qinze tentu saja tidak mempercayainya. Siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Tuan Xio? Mengandalkan fakta bahwa dia baru saja dipromosikan menjadi alkemis tingkat Xuan beberapa hari yang lalu, dia percaya diri untuk bersaing dengan Xian Ningsang. Hasilnya adalah kegagalan total. Baru pada saat itulah Qinze mulai mengaguminya dari lubuk hatinya yang paling dalam, dan tidak lagi berani untuk bersikap tidak sopan sama Xian Ningsang. Bagaimanapun, alkemis memang seperti ini. Anda tidak boleh terlibat dalam intrik dengan orang lain. Jika Anda ingin mereka menghormati Anda harus menaklukkan mereka dalam alkimia. Sampai batas tertentu. Alkemis adalah sekelompok orang yang relatif jujur. Lagi pula, murid lembah Yowang biasanya ingin bertemu dengan Xiao Fengsheng, namun tidak mudah untuk mempelajari pengalaman alkimia darinya. Sekarang ada seorang alkemis papan atas yang setara dengan Xiao Fengsheng, dan dia masih sangat muda, jadi dia secara alami dihormati. 30 orang ini dari keengganan awal hingga pengikut aktif, mengikuti Xian Ningsang untuk belajar seni alkimia darinya. Tapi Xian Ningsang tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Fengsheng telah berusaha keras untuk memanggil 30 alkemis untuk mengikutinya. Dan bahkan berbicara tentang berteman dengannya. Mengklaim bahwa dia ingin orang-orang itu belajar darinya. Tetapi kenyataannya dia membantu Yang Ke dengan menyamar. Itu bukan urusan Anda. Ningsang hanya berbicara kepada saya. Bibi Xiang melambaikan tangannya. Mendengar itu, Qinze tidak mengeluh sama sekali, dan dia juga segera mundur. Memimpin 30 alkemis untuk mengikuti langkah demi langkah. Tampaknya lembah Yowang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut putra yang sah. Jika dia berpartisipasi dengan gegabah kali ini, dia mungkin akan dikritik. Xian Ningsang khawatir. Bibi Xiang tersenyum dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mengomentari apa yang dilakukan lembah Yowang.
karena Tuan kita sangat peduli dengan Yangke. Jika tidak, bagaimana dia bisa menggunakan perintah tetua untuk memperlakukannya seperti seorang dengan sangat baik? Bahkan dia mengerahkan 30 orang dari lembah raja pengobatan. Dia juga meminta saya dan Bibi Lan Anda untuk mengikutinya, hanya karena dia takut sesuatu akan terjadi pada Yangke. Xiao Ningsang mengangguk dalam diam. Karena bagaimana mungkin Xiao Fengxiang tidak peduli dengan Yangke? Bagaimanapun, Yangke 2 kali meminta dirinya sendiri dan Lucy untuk membawakannya 2 set formasi spiritual alkimia yang sangat berharga. Selama periode waktu ini, sang master mempelajarinya seperti orang gila, lupa tidur dan makan. Bagi sang master, kedua rangkaian formasi spiritual itu membuatnya terpesona, lebih dari harta lainnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan keselamatan Yangke? Selama lembah raja pengobatan tetap netral selama ribuan tahun, dan mengapa lembah raja pengobatan tidak berpartisipasi dalam perselisihan duniawi? Tapi di depan 2 rangkaian formasi spiritual itu, tidak ada yang dapat menghalanginya. Dia bahkan berdebat dengan pemilik lembah Yowang tentang hal ini, dan hampir bertengkar. Memikirkan kesenjangan dan perlindungan sang master terhadap kekurangan, Xiao Ningsang tidak bisa menahan senyum. Setelah berjalan beberapa saat, hari mulai gelap dan semua orang berhenti untuk beristirahat di tepi sungai. Melihat ke arah kota perang, suasana hati Xiao Ningsang sedang naik turun. Besok dia akan bertemu dengan adik laki-lakinya dan dia tidak tahu apa yang harus dia katakan saat pertama mereka bertemu. Jadi untuk sesaat Xiao Ningsang berpikir keras. Di rumah Yangke, pembakar dupa meringkuk dan aromanya memenuhi seluruh ruangan sehingga seni yang sejati sepertinya berjalan perlahan. Di bawah tekanan gunung besar, Yangke mengabaikannya, merasakan dan membenamkan dirinya dalam misteri dan misteri yang disampaikan dari alkimia. Namun dia segera menyadari detail membosankan yang terkandung di dalamnya, prinsip tertinggi langit dan bumi, sehingga kondisi pikiran meningkat secara tidak sadar. Saat dia semakin memahami rahasia sebenarnya dari alkimia, Yangke juga menyadari betapa berharganya alkimia dan ekspresinya terus berubah. Terkadang terkejut, terkadang bersemangat, terkadang bingung, dan segala macam ekspresi terus muncul. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yangke yang tenggelam dalam teknik alkimia sejati tidak tahu apa-apa tentang situasi eksternal. Seluruh dirinya bersinar dengan tampilan yang aneh, sangat serius, dan dia dengan sepenuh hati terus memahaminya. Sehingga semua pengalaman para ahli alkimia juga dicerna dalam pikirannya. Kemudian sebuah gambaran baru sepertinya perlahan terungkap di benaknya. Dengan mengintip rahasia sebenarnya dari alkimia, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang arti sebenarnya dari seni bela diri, yang membuat Anda sesuatu yang akan tergerak dari hati Yangke. Jadi, mau tidak mau, Yangke ingin mencobanya sendiri, melihat cara memurnikan ramuan dan melihat kecemerlangan yang mekar ketika dia menyempurnakan ramuan pertama dan ramuan itu selesai. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang pernah dikatakan Xiao Fengxiang, Yangke memaksakan dirinya untuk menekan pikirannya. Jika Anda tidak memasuki kondisi pikiran, Anda tidak akan bisa memurnikan ramuan. Untuk saat ini, lebih baik bagi Yangke untuk mencapai alam kenaikan abadi sesegera mungkin. Setelah mencapai alam kenaikan abadi, dia akan memiliki cukup waktu untuk membuat pil. Bagaimanapun, peningkatan kekuatan seorang pejuang tidak hanya bergantung pada akumulasi energi sejati, tetapi juga pelatihan fisik. Pelatihan dan kognisi diri sendiri yang merupakan kunci terobosan. Oleh karena itu, ketika para pejuang menghadapi kemacetan, mereka tidak akan memilih untuk berlatih dalam pengasingan, melainkan berjalan sesuka hati. Mungkin mereka akan menemukan beberapa peluang khusus dan secara ajaib menerobos kemacetan tersebut. Yangke samar-samar merasa bahwa menjelajahi rahasia alkimia tidak hanya akan meningkatkan kekuatan kesabaran spiritualnya, tetapi juga akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan wilayahnya. Namun Yangke tidak tahu berapa lama dia bangun.
Setelah tenggelam dalam situasi ini, setelah membuka matanya, seni yang sejati masih berjalan lambat, tetapi tidak diragukan lagi, jauh lebih cepat dari kecepatan awal. Namun energi sebenarnya dalam tubuh Yangke telah beradaptasi dengan tekanan saat ini. Seiring berjalannya waktu, itu hanya akan menjadi semakin kuat. Selain itu, levelnya di alam esensi sejati tingkat 8 tampaknya telah melonjak lebih jauh. Sambil mengambil nafas lembut, Yangke merasa sedikit senang. Dia berdiri, menyingkirkan pembakar dupa dan memasukkannya ke dalam ruang buku hitam. Kemudian esensi murni mengembun di ujung jarinya dan berputar, menciptakan daya tarik besar yang menyerap semua aroma di dalam rumah. Lagi pula aroma pembakar dupa begitu menyengat, sehingga Yangke dapat menciumnya dengan menggunakan tubuh emas yang bangga. Tapi Yangke memperkirakan bahwa tidak ada seorang pun di alam kenaikan abadi yang dapat menolaknya. Jika seorang pelayan dari istana masuk dan menghirupnya, dia mungkin akan langsung mati dengan setelah membuka pintu. Yangke melangkah keluar. Sekarang dia telah mengasingkan diri selama beberapa hari. Dan orang-orang yang disebutkan Chensu seharusnya sudah tiba. Karena sebagai tuan, dia harus muncul untuk menyambut mereka. Sambil berjalan melalui koridor yang berkelok-kelok, Yangke tiba-tiba melihat Lan Clody dan Luo Xiaomen berbicara di samping. Dimanapun kedua gadis ini berdiri, mereka terlihat menarik perhatian. Mereka memiliki sosok yang sama dan modal yang sama kuat. Sekarang ada lingkaran di antara dada mereka yang besar, seolah-olah mereka mencoba menyedot orang. Dan keduanya jelas memiliki banyak kesamaan. Kakak senior Lan, Nona Luo. Yangke melangkah maju dan menyapa. Lan Clody menoleh dan melihat sekeliling. Tersenyum gembira, tetapi Xiaomen yang sangat penakut, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Sangat takut pada saya. Yangke terkekeh dan memandang Xiaomen dengan menarik. Mata Xiaomen berkedip-kedip dan dia ingin bersembunyi, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Betisnya yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sedikit, dan dia melihat ke arah Lan Clody sambil memohon. Adik laki-laki, tolong berhenti mengganggunya. Lan Clody memelototi Yangke. Ekspresinya tiba-tiba terkejut. Dia mengeluarkan sapu tangan, mendekati Yangke, menyeka wajahnya dan menjelaskan sambil tersenyum. Ini sedikit kotor, adik laki-laki. Anda harus mencucinya dengan benar. Anda adalah orang yang berstatus. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya sekarang. Yangke membiarkannya bertindak begitu intim, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum penuh arti. Kakak senior Lan, tertarik. Saya akan memperhatikannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.